ini salah satu selain pengawasan kan kita merasa menyerap berkaitan dengan program-program di daerah. Maka hari ini ya tepat saya berkunjung ke pemerintah daerah provinsi, karena walaupun bagaimana saya merupakan wakil yang mewakili Dapil 1 Kalimantan Barat. Sesuai dengan Undang-Undang MD 3, anggota DPR itu salah satu fungsinya mengaspirasikan berkaitan dengan aspirasi di daerah pemilihan. Wajib itu. Maka untuk itu ya tentu ada beberapa hal kita koordinasikan, dan saya juga menyampaikan beberapa program-program yang strategis, banyak ya program-program yang lain-lain, tetapi yang berkaitan dengan program-program di 2021 nanti itu ya saya sampaikan kepada Pak Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil kepala pemerintah pusat di daerah berkaitan dengan program. Selain itu juga ada yang sangat mendesak, yang kemarin saya lihat ya mungkin kita ada beberapa hal, terutama berkaitan dengan jembatan Kapuas 3. Nah, jembatan Kapuas 3 ini kan program yang sangat strategis dalam rangka untuk pengembangan daerah. Pada hari ini ya saya berkunjung di sini bersama juga kepala balai untuk mengkonkretkan apa yang jadi masalah. Ternyata masalah tanah, pembebasan tanah. Pak Gubernur sudah menyatakan itu akan sudah pasti untuk diimplementasikan nanti tahun ini. Itu nanti ini merupakan satu hal dasar saya nanti untuk bicara dengan kementerian di dalam rapat-rapat untuk mendorong untuk pelaksanaan secara cepat berkaitan dengan jembatan Kapuas 3. Itulah yang jadi yang sangat urgen hari ini. Berkaitan dengan yang lain-lain tentu jembatan Kapuas 1 tetap itu kita dorong, tetapi juga ada tadi pemikiran dari Pak Gub, fondasinya mungkin bisa di sharing antara pemerintah daerah provinsi dengan kota. Nah, nanti rangkanya mungkin bisa hibah. Tentu ini juga membantu dalam rangka untuk mempercepat itu. Selain itu program-program yang lain ya tentu cukup banyak ke daerah ini yang kita perjuangkan. Yang jelas program kerakyatan, pokoknya paling tidak kan 5.000 buah rumah nanti udah masuk ke Kalbar. 6.000 hampir 7.000 ya rumah tidak layak. Kemudian program-program pendidikan dan sebagainya. Selain program-program yang besar, termasuk bandara sudah alhamdulillah ya, kita dorong untuk bisa 3.000. Kemudian bandara Sikawang itu juga kemarin tetap jalan. Lantas Ketapang sedang dalam perjuangan. Kemudian jalan-jalan yang strategis yang sudah menjadi perubahan nama, perubahan kewenangan dari daerah ke pusat. Mudah-mudahan 2021 ini kita perjuangkan untuk menjadi jalan-jalan nasional yang bisa diserahkan ke daerah. Kemudian yang lain-lain tentu tetap kami perjuangkan. Yang alhamdulillah kita ada 3 dari Kalimantan Barat, yang bahkan kebetulan pimpinan ada 2 di Komisi 5. Dan kita bersyukur juga dari dapil yang berbeda ya, Pak Lasa harus di dapil 2, saya di dapil 1 dengan Pak Burenman, itu tentu akan lebih lebih leluasa untuk memperjuangkan. Saya kira itu reses kali ini saya mendatangi Kartu Kedua. Kalau lahan jembatan Kapuas 3 insya Allah tahun depan sebelum pertengahan sudah selesai. Saya jamin selesai. Ya. Nah, kalau misalnya sekarang mulai fisik jembatan Sungai Sambas besar, saya berharap 2022 itu jembatan Kapuas 3 sudah harus mulai. Ya, minimal jalan aksesnya dulu ya, jalan aksesnya. Kemudian di situ ada 2 jembatan itu dari Sungai Perembang ke Pulau Panjang ke Wajo. Nah, kalau itu kita selesai. Nah, saya berharap Pak Sarip sebagai salah satu pimpinan Komisi 5 bisa memperjuangkan ini, dan sudah masuk daerah itu strategis nasional di program strategis nasional. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan. Nah, setelah itu kalau jembatan Kapuas 1 Gandeng, kita mau lihat beberapa pola.
Kalau abutmen jembatan Landa itu kan nggak sampai 100 miliar. Nah, kalau kita ada jaminan dari kementerian, misalnya ya kita buat abutmen jembatan Kapuas 1 gandeng, tapi rangka oleh kementerian, saya rasa itu juga satu pilihan untuk percepatan ya. Nah, kemudian kita dari APBD tahun ini, saya masih cari lagi anggaran ini, masih mau bicarakan sama Dewan. Jalan-jalan provinsi dan itu harusnya ya bisa 300 sampai 400 miliar kan. Itu jalan provinsi ya. Nah, saya berharap ini bisa kita realisasikan. Nah, tahun depan, tahun 2022 itu bisa lebih banyak karena beberapa selesai, rumah sakit selesai, kantor selesai, nah anggarannya bisa fokus untuk jalan. Kalau saya lebih mengutamakan infrastruktur jalan ya. Nah, cuma sekarang kan ada lagi pengajuan perubahan status, misalnya Ciduk Sukadana ya, kita mau jalan nasional ya sampai lagi Teluk Batam ya. Nah, sehingga nanti 2021 itu kita walaupun mungkin ada perubahan jadi jalan nasional, tapi mungkin belum dianggarkan untuk pelebaran dan perbaikannya, maka PBD provinsi masih menganggarkan untuk menjaganya supaya bisa tetap fungsional. Ya. Jadi daerah-daerah jangan ini, daerah nggak ada. Saya semuanya saya ini kan, jembatan-jembatan penting untuk buka terisolasinya satu kawasan, misalnya Korek. Desa Korek itu kan begitu jadi jembatan itu, lihat aja nanti perkembangannya luar biasa. Kemudian jembatan tiang danau, ya kalau itu jadi, itu pertumbuhan luar biasa. Nah, kita membuka keterisoliran ini dulu, ya. Setelah itu kita pikirkan fokus pada jalan. Saya yakin ada perubahan besar, ya. Tapi masyarakat juga harus ini, kalau ada jalan itu jalan kabupaten, nanti nggak boleh lagi provinsi nangani. Ya, nggak boleh lagi. Kita jalan provinsi, pusat jalan negara, ya, nasional. Nah itu sudah ada ini ya. Saya lihat akan sangat besar, mungkin lebih dari 5 sampai 600 miliar, bahkan lebih ya di tahun 2022 itu. Dianggarkan untuk jalan dan jembatan, Pak? Iya, karena tahun ini kita masih ada fokus pada rumah sakit. Rumah sakit ini menghabiskan anggaran tahun depan itu lebih dari 140 miliar. Emangnya berfungsi. Kemudian ada sekolah yang selesai tahun ini, tahun depan selesai. Bangunan kantor gubernur tahun depan selesai. Jadi kita punya anggaran 2022 itu ya lebih dari 200 miliar, itu semuanya akan kita fokuskan untuk jalan. Nah, nanti kita bersinergi lah dengan Komisi 5 ya Pak Sarip, ya mudah-mudahan ada satu kecepatan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Itu tidak hanya itu, kita buat satu perencanaan Pak untuk pengembangan kemaju di kawasan wisata. Yang sampai nanti kita ribut ketika Malaysia masih cawe-cawe dan kamar bulan. Kita harus jaga tuh wilayah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Sarip ya atas sesnya di sini, dan kami akan tindak lanjuti beberapa yang saya sampaikan tadi, dan saya yakin kita bisa ada satu percepatan. Ya.